Rama, pembantu saya yang berusia 20 tahun, selalu mengikuti saya kemanapun saya pergi. Saya menganggapnya masih kecil, tetapi suatu hari dia berkata, "Majikan, jangan salah karena menganggap saya kecil." Malam itu ketika saya melihat Rama, saya sangat terkejut. Karena malam itu Rama tidak terlihat seperti anak laki-laki 20 tahun, melainkan seperti pria dewasa berusia 30 tahun. Halo teman-teman, selamat datang di cerita unik hari ini. Sejak Rama mulai tidur di dekat saya, tubuh saya mulai mengalami perubahan. Saya pikir Rama masih muda dan tidak akan mengerti apa-apa, tetapi perlahan-lahan sifat aslinya mulai terlihat oleh saya. Saya tidak pernah menyangka bahwa seorang pemuda berusia 20 tahun bisa memberikan kebahagiaan sebesar itu kepada seorang wanita berusia 40 tahun seperti saya. Rama berasal dari desa, saya membawanya ke kota untuk bekerja di rumah saya. Di rumah saya hanya ada saya dan anak saya yang berusia 1 tahun. Saat saya pergi bekerja, Rama menjaga anak saya dan juga tinggal di rumah saya. Saya menjadi ibu tanpa menikah. Kekasih saya mempermainkan perasaan saya dengan janji pernikahan. Ketika saya hamil dan pergi ke rumahnya, saya melihat dia sedang menikah dengan wanita lain. Dia menipu saya dan menikahi orang lain. Saya tidak tega menggugurkan anak dalam kandungan saya. Saat saya berpikir untuk menggugurkan kandungan, waktu sudah terlambat dan saya sudah hamil 5 bulan. Orang tua saya menolak menerima saya dan anak saya, lalu saya mulai hidup sendiri. Beberapa bulan lalu saya pergi ke desa untuk menghadiri ulang tahun ke 100 kakek saya. Kakek mengirim undangan khusus, istri saya membawa anak saya ke sana. Di antara semua orang, hanya kakek yang menggendong Araf dengan penuh kasih. Araf bermain riang di pangkuannya. Saat itu, saya mendapat telepon dari kantor dan keluar sebentar untuk berbicara. Ketika saya kembali, Araf tidak lagi bersama kakek, melainkan berada di pangkuan seorang pembantu rumah. Saya melihat Araf bermain dengan nyaman dan tertawa bersamanya. Saya mengambil anak saya dan hendak pergi, tetapi pembantu itu menghentikan saya. Dia berkata dengan majikan, "Saya butuh bantuan. Bukan uang, tapi pekerjaan." Dia memperkenalkan dirinya sebagai Rama. Dia bekerja membersihkan kandang sapi dan kerbau di rumah itu, tetapi majikannya berencana menjual ternak sehingga dia akan kehilangan pekerjaan. Orang tuanya hanyalah buruh harian dan dia sangat membutuhkan pekerjaan. Saya mengatakan bahwa saya membutuhkan seseorang untuk menjaga anak saya, tetapi dia harus ikut ke kota. Untuk pekerjaan itu, saya akan memberinya gaji bulanan. Rama setuju dan berkata bahwa setiap 4 bulan sekali, setelah menabung sedikit, dia akan pulang ke desa. Araf cepat akrab dengan Rama. Melihat itu, saya memutuskan membawa Rama ke rumah saya. Sejak hari itu, Rama tinggal bersama kami. Dia merawat Araf dengan penuh perhatian dan membantu pekerjaan rumah. Dalam 1 bulan saja, Rama telah memenangkan hati saya. Kesehatan Araf pun membaik. Anak yang dulu sulit makan kini mau makan dengan lahap dari tangan Rama. Saya memberi Rama kamar terpisah. Suatu malam, Araf menangis sangat keras dan tidak mau diam. Mendengar tangisan anak saya, Rama masuk ke kamar saya dan mengambil Araf dari tangan saya. Begitu berada di pelukan Rama, Araf langsung tenang. Malam sudah larut dan Araf tidak mau melepaskan Rama. Jadi saya meminta Rama tidur di kamar saya saja. Pagi harinya ketika saya bangun, saya melihat Araf tidur sambil memeluk Rama. Sejak malam itu, Rama sering tidur di kamar saya demi Araf. Setelah Rama datang, semuanya berjalan baik. Melihat pekerjaannya yang tulus, di hari libur saya mengajaknya ke mall. Saya membelikannya pakaian bagus dan membawanya ke salon untuk gaya rambut baru. Rama sebenarnya tampan, hanya saja hidupnya sangat sederhana. Hari itu penampilannya benar-benar berubah. Saya sendiri tidak percaya bahwa pembantu desa yang sederhana bisa terlihat begitu rapi dan menarik. Setelah pulang dari mall, Araf tertidur. Saya membaringkannya di tempat tidur lalu keluar untuk minum air. Rama datang membawa air untuk saya. Setelah saya minum dan meletakkan gelas, Rama menatap saya tanpa berkedip, lalu tiba-tiba memeluk saya.
Sudah bertahun-tahun tidak ada pria yang memeluk saya. Saya mendorongnya menjauh. Rama berkata, "Majikan, karena Anda, hari ini untuk pertama kalinya saya belajar mencintai diri saya sendiri. Hidup itu indah, asal kita tahu cara menjalaninya. Anda telah mengubah saya." Melihat kebahagiaan di wajahnya, saya pun ikut merasa bahagia. Sejak hari itu, Rama menjadi lebih rapi dan disiplin. Usianya memang 20 tahun, tetapi tubuhnya kuat karena terbiasa bekerja keras. Setiap hari dia berolahraga di rumah. Saya pernah bertanya tentang pendidikannya, tetapi dia berkata sudah tidak tertarik lagi pada sekolah. Setiap pagi sebelum berangkat ke kantor, saya mencium anak saya lalu pergi bekerja. Suatu hari, ketika saya hendak mencium Araf, dia berada di pangkuan Rama. Tiba-tiba Araf memutar lehernya dan bibir saya tanpa sengaja menyentuh pipi Rama. Saya merasa sangat malu. Saya segera meminta maaf dan berangkat ke kantor. Saat pulang ke rumah di sore hari, saya bahkan tidak berani menatap mata Rama. Rama memberi makan Araf dan menidurkannya. Setelah itu kami makan malam bersama. Selesai makan, saya masuk ke kamar untuk minum obat. Saya menderita migrain dan harus minum obat secara rutin. Namun hari itu, meski sudah minum obat, kepala saya tetap terasa sangat sakit. Saya duduk di kamar sambil memegang kepala. Beberapa saat kemudian, Rama masuk dan bertanya apa yang terjadi. Saat dia tahu kepala saya sakit, dia mulai memijat kepala saya. Pijatan Rama membuat saya merasa jauh lebih baik. Perlahan-lahan, saya tertidur lelap. Malam itu, saya tidur sangat nyenyak. Keesokan harinya di kantor ada acara Traditional Day. Saya memutuskan mengenakan busana khas Gujarat. Saya memakai rok panjang, tetapi kesulitan mengikat talinya. Tidak ada pilihan lain, saya memanggil Rama ke kamar dan memintanya membantu mengikat tali tersebut. Saat mengikat, tangannya menyentuh punggung saya yang terbuka. Karena menganggapnya masih kecil, saya membiarkannya. Saat saya hendak pergi, Rama menghentikan saya. Dia membawa kajal dan mengoleskannya di belakang telinga saya sambil berkata, "Majikan, sekarang tidak akan ada yang memberi pandangan buruk. Anda terlihat sangat cantik." Mendengar itu, saya tersenyum dan pergi. Sore hari ketika saya pulang, seorang sahabat saya, pria, datang bersama kekasihnya. Rama memasak makanan yang sangat enak hari itu. Pria akan menginap di rumah saya selama 4-5 hari, dan selama 3 hari pertama kekasihnya, Rohan juga tinggal bersama kami. Malam berikutnya, Rama menyiapkan makan malam dan memanggil mereka, tetapi Pria dan Rohan sedang minum di kamar. Pria sudah terlalu mabuk dan tertidur tanpa makan. Rohan duduk makan bersama kami. Tiba-tiba dia berkata, "Kamu lebih cantik daripada Pria." Mendengar itu, Rama menatapnya dengan marah. Setelah makan selesai, Rohan pergi ke kamarnya. Begitu dia pergi, Rama berkata kepada saya, "Majikan, bagaimana bisa teman Anda berkata seperti itu?" Saya tidak menyukai sikapnya. Saya menegurnya dan berkata bahwa saya menganggapnya sebagai anggota keluarga, tetapi itu tidak berarti dia boleh berkata apa saja tentang tamu saya. Tugasnya hanyalah melayani tamu. Setelah memarahinya, saya masuk ke kamar. Meski sudah saya marahi, Rama tetap membawa air untuk saya. Saya minum obat dan tertidur. Malam itu, Rama tidak datang tidur di kamar saya, setidaknya saya pikir begitu. Tetapi pagi hari saat saya bangun, saya mendapati dia tidur di samping saya. Tiba-tiba pria berdiri di depan saya dengan wajah marah. Rama dibawa ke hadapan saya, dan selendang pria terikat di tangannya. Pria berkata, "Pembantu desamu ini mematahkan tangan kekasihku." Rama hanya menggelengkan kepala dan berkata dengan tenang, "Majikan, saya tidak melakukan apa-apa. Tuan Rohan sedang mabuk malam itu. Mungkin dia kehilangan keseimbangan dan terjatuh sendiri. Saya merasa pria juga masih terlihat mabuk." Rama lalu meminta maaf kepada mereka berdua. Setelah itu, Pria dan Rohan pergi dari rumah saya. Rama juga meminta maaf kepada saya. Saya tahu dia tidak bersalah. Hari itu saya mengambil cuti karena sudah lama merasa sangat lelah. Setelah sarapan, saya tidur lagi selama 1 jam. Araf pun tidur bersama saya. Saat bangun,
Saya ingin minum teh. Saya memanggil Rama, tetapi tidak ada jawaban. Saat mencarinya, saya sampai ke kamarnya dan melihat Rama baru saja keluar dari kamar mandi. Dia belum mengenakan kemeja. Untuk pertama kalinya, saya melihat tubuhnya seperti itu. Rama datang ke kamar saya membawa air. Melihat saya menangis, dia segera memberi saya minum, dan setelah saya sedikit tenang, dia memberikan obat. Karena suara tangisan saya, Araf mulai bergerak gelisah. Agar dia tidak terbangun, Rama membawa saya ke kamarnya. Di sana, tanpa sadar saya memeluknya erat, seolah-olah saya kehilangan kendali atas diri saya sendiri. Setelah mendengar alasan tangisan saya, Rama terdiam dan dengan lembut menghapus air mata saya. Tanpa sadar saya menariknya lebih dekat dan berkata, "Rama, malam ini aku ingin bersamamu." Rama menjawab dengan ragu, "Majikan, saya masih kecil. Saya tidak tahu apa-apa." Mendengar itu, saya justru memeluknya lebih erat. Malam itu saya berada di kamarnya. Namun ketika pagi tiba dan saya terbangun, Rama tidak ada di samping saya. Hanya kemejanya yang tertinggal di sana. Saat saya keluar kamar, saya melihat Rama sedang memberi susu dan biskuit kepada Araf. Saya terlambat bangun pagi itu karena kelelahan semalam. Sepanjang hari Rama tidak menatap mata saya. Hari itu pria datang berkunjung. Dia bahkan tidak melihat ke arah Rama. Rama menyajikan air lalu pergi. Sebelum pulang, pria berbisik kepada saya, "Secepat mungkin singkirkan pembantumu itu. Dia tidak sesederhana kelihatannya." Malamnya, setelah makan, Rama membawakan segelas air ke kamar saya dan menidurkan Araf di ayunan di ruang tamu. Saya mematikan lampu kamar dan tertidur. Beberapa saat kemudian saya mendengar tangisan Araf, tetapi tiba-tiba suara itu berhenti. Tak lama, terdengar pintu kamar saya terbuka. Saya tetap diam dan berpura-pura tidur. Rama mendekati saya untuk memastikan apakah saya benar-benar tertidur. Lalu dia mengambil ponsel saya dan mulai memeriksanya. Melihat itu, saya segera menyalakan lampu kamar. Rama terkejut. Saya merebut ponsel dari tangannya dan bertanya dengan tegas, "Rama, apa yang kamu lakukan di sini malam-malam begini?" Rama mencoba pergi, tetapi saya tidak berniat membiarkannya begitu saja. Saya menunjukkan sebuah video kepadanya, rekaman saat dia memukul Rohan, kamera ponsel Rohan. Ternyata tidak sengaja menyala dan merekam kejadian itu. Pagi hari saat pria datang, dia menunjukkan video itu kepada saya. Sejak saat itu, saya mulai mengawasi Rama. Saya bertanya, "Kenapa kamu berbohong? Kenapa kamu memukul Rohan?" Rama menjawab, "Siapapun yang memandang Anda dengan niat buruk, saya akan melakukan hal yang sama." Malam itu Rohan mabuk dan datang ke kamar Anda. Dia mencoba berbuat tidak pantas. Karena itulah saya memukulnya. Mendengar itu, saya berkata saya bisa menerima penjelasannya. Namun saya melanjutkan, "Lalu kenapa kamu mencampur obat tidur ke air saya?" Saya mengatakan bahwa saya melihatnya mencampur obat ke gelas air. Saya menegaskan bahwa apa yang dia inginkan dari saya sudah saya berikan, dan sekarang dia harus pergi dari rumah ini. Rama menatap saya dengan tenang dan berkata, "Majikan, tidak seperti yang Anda pikirkan. Malam itu saya mencampur obat tidur agar Anda tertidur dan tidak bertemu dengannya. Saya tidak berniat melakukan hal buruk apapun." Dia lalu mengungkap sesuatu yang membuat saya terdiam. Rama berkata dengan suara pelan, "Beberapa hari lalu, saya melihat Anda berbicara di telepon pada malam hari. Saya mendengar percakapan itu. Anda sedang bersiap untuk bertemu lagi dengan pria itu. Pertemuan kalian sudah ditentukan, bahkan di rumah ini." Mendengar itu, saya terdiam. Rama melanjutkan, "Dia masih menipu Anda, majikan. Dia mendekati Anda bukan karena cinta, tetapi karena anak Anda. Istrinya tidak bisa memiliki anak, jadi dia ingin merebut Araf dari Anda. Dia belum menceraikan istrinya dan terus berbohong." Saya gemetar dan bertanya, "Rama, kamu siapa sebenarnya? Dari mana kamu tahu semua ini?" Rama menarik napas panjang lalu berkata, "Baba Sahib Anda yang menunjukkan foto Anda kepada saya. Sejak pertama kali melihat Anda,
Saya menyukai Anda. Baba Sahib juga mengatakan bahwa Anda menentang pernikahan. Bersama beliau, saya membuat rencana untuk perlahan-lahan masuk ke dalam hidup Anda. Rama lalu mengungkapkan kebenaran yang membuat saya terkejut. Dia bukan berusia 20 tahun. Usianya 30 tahun dan dia memiliki pekerjaan yang baik. Dia datang ke rumah saya bukan karena kebutuhan semata, tetapi karena cinta. Setelah tinggal bersama kami, dia melihat banyak orang berniat buruk kepada saya, maka dia mulai melindungi saya dengan caranya sendiri. Semua yang Rama katakan tentang mantan kekasih saya ternyata benar. Setiap detail yang dia kumpulkan adalah kenyataan. Saya sadar, saya hampir kembali terjebak dalam kebohongan lama. Air mata mengalir di mata saya, bukan karena sedih, tetapi karena rasa syukur. Apa yang Rama katakan semuanya benar. Pria yang dulu saya cintai memang masih berbohong kepada saya. Dia tidak pernah menceraikan istrinya. Semua yang dia lakukan hanyalah demi anak saya. Saya bersyukur Rama datang ke dalam hidup saya, tepat waktu dan menyelamatkan saya dari kembali terjerumus ke dalam luka lama. Rama, yang sebenarnya bernama Vikran, telah berusaha begitu keras demi cinta saya. Mendapatkan pria, sejujur dia sebagai pasangan hidup. Dan ayah bagi anak saya adalah anugerah terbesar dalam hidup saya. Saya melihat cinta yang tulus di matanya, cinta yang tidak menuntut, hanya melindungi dan menjaga. Hari ini saya hidup bahagia bersama Vikran alias Rama. Dia mencintai saya dan Araf sepenuh hati. Berkat Baba Sahib, keluarga kecil saya akhirnya lengkap. Saya mendapatkan suami yang setia dan anak saya mendapatkan ayah yang penuh kasih. Inilah adalah keberuntungan terbesar dalam hidup saya. Teman-teman, orang yang benar-benar mencintai, Anda tidak akan meninggalkan Anda dalam keadaan apapun. Orang yang ingin mempertahankan hubungan tidak membutuhkan alasan, tetapi orang yang ingin meninggalkan, satu alasan saja sudah cukup. Jika kalian menyukai cerita ini, jangan lupa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Untuk cerita-cerita menarik lainnya,